Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Oke, dalam video ini Mimin akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1042. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Judul chapternya adalah Pemenang Tak Membutuhkan Alasan. Lalu untuk covernya menunjukkan Oven yang akan membawa Nichi dan Yonji ke Whole Cake menggunakan kemampuan cermin milik Broly. Lanjut kita masuk ke ceritanya. Bagian awal chapter 1042 ini menunjukkan adegan penyerangan Drix kepada bos CP0. X-Drix menyerang dari belakang menggunakan pedangnya. Bos CP0 pun bertanya mengapa Drix melakukan hal itu. Drix menjawab bahwa itu adalah caranya untuk menegakkan keadilan. Nah, mendengar jawaban itu, Bos CP0 mengatakan jika dia iri kepada Drix. Selanjutnya, Bos CP0 bergerak cepat seperti menggunakan teknik Soru. Lalu dia juga menggunakan teknik Shigan untuk menyerang. Serangan itu tepat mengenai tenggorokan Drix, dan sepertinya serangan itu juga membuat Drix tumbang. Selanjutnya scene berganti ke ibu kota bunga. Di sini persiapan untuk menerbangkan lampion sudah selesai. Api lampion pun dinyalakan. Para penduduk berharap impiannya bisa terwujud. Di sini juga ada Otoko yang akan menerbangkan lampion. Oke, lanjut lagi kita menuju ke atap Onigashima. Di sini Kaido masih dihajar oleh teknik baru Luffy, yaitu Gomu Gomu no Hydra. Serangan beruntun Luffy itu masih terus berlanjut dan membuat Kaido sangat kerepotan. Kaido pun berusaha menangkis serangan Luffy itu menggunakan Kanabunya, tapi hal itu tidak berhasil dengan baik. Kaido masih terkena banyak pukulan yang mengarah ke sekujur tubuhnya dari depan maupun dari belakang. Nah, di sini Kaido melihat ada keanehan dari teknik yang digunakan oleh Luffy, yaitu serangannya bisa berubah arah dengan bebas. Menurut Kaido seharusnya karet tak bisa melakukan itu. Lalu di saat terjepit itu, Kaido bersiap untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata Kaido berubah ke mode manja genit. Pada mode itu Kaido menunjukkan wajah yang imut sambil meminta Luffy untuk menghentikan serangannya. Luffy pun terlihat marah dengan ekspresi yang dikeluarkan oleh Kaido. Dia mengatakan bahwa Kaido masih mabuk. Sementara itu Kaido berkata bahwa dia juga bisa melihat bayangan masa depan. Kaido pun akhirnya bisa lepas dari pukulan beruntun Luffy. Lalu Kaido berkata akan meniru teknik yang digunakan oleh Luffy. Setelah itu Kaido berubah ke mode naganya. Lalu dia menggerakkan tubuh dan ekornya dengan cepat untuk menyerang. Luffy pun terkena serangan Kaido itu. Ya, kali ini Kaido berubah ke mode mabuk mencuri. Selanjutnya Kaido membuka mulut dan bersiap untuk menggigit Luffy. Gigitan Kaido pun tepat sasaran. Luffy terlihat kesakitan ketika gigi-gigi Kaido mengenai tubuhnya. Selanjutnya Kaido memasukkan Luffy ke dalam mulutnya. Lalu dia terbang ke atas Onigashima. Luffy yang ada di dalam mulut Kaido menyangka bahwa naga itu akan memakannya. Tapi ternyata Kaido tidak berencana memakan Luffy. Setelah sampai pada ketinggian, naga itu menghempaskan Luffy ke bawah. Lalu dia menyemburkan Borobrit yang tepat mengenai Luffy. Semburan api Kaido itu juga menerjang kastil Onigashima yang berada tepat di bawah Luffy. Lalu terus menembus hingga ke bagian bawah kastil, yaitu lokasi Yamato dan Momonosuke berada. Bahkan serangan Kaido itu bisa tembus sampai ke luar bawah Onigashima. Luffy pun terlihat ada di dasar Onigashima. Nah, di sini Luffy masih bisa mempertahankan wujud Gear 4-nya walaupun sudah terkena serangan telak dari Kaido. Lalu selanjutnya Luffy berubah ke mode Gear 4 Bondsman dan kemudian langsung menuju ke atap Onigashima lagi untuk melanjutkan pertarungan melawan Kaido. Nah, setelah kembali ke atap Onigashima, Luffy berkata bahwa Gear 4 terakhirnya itu sudah hampir habis. Kaido pun merasakan bahwa keadaan Luffy sudah tak baik-baik saja. Tapi Luffy menegaskan dia tak akan kalah, karena jika Kaido masih ada di Wano,
para penduduk akan kelaparan dan kehausan. Nah, selanjutnya Luffy mempersiapkan sebuah serangan dengan tangan yang membesar. Dan Kaido berkata bahwa dia tak peduli Luffy itu memihak kepada siapa. Rakyat Wano sudah terbiasa kalah. Mereka itu orang-orang lemah yang cinta damai dan puas dengan kematian terhormat. Dan mereka itu juga adalah para pecundang yang suka menutupi kegagalan. Setelah mendengar perkataan Kaido, Luffy jadi marah. Luffy pun menegaskan bahwa samurai itu adalah orang yang kuat. Lalu Kaido berkata bahwa pemenang tidak membutuhkan alasan. Nah, setelah percakapan itu selesai, Luffy melancarkan serangan dengan tangan yang besar itu. Teknik yang digunakan Luffy kali ini adalah Supreme Kongan, atau bisa juga disebut dengan Over Kongan. Naga Kaido terhempas karena serangan itu. Bahkan Borobreed yang mau dia tembakkan malah meledak di mulutnya sendiri. Lalu setelah itu Luffy langsung berniat melakukan serangan lanjutan karena mode Gear 4-nya akan segera habis. Tapi tanpa terduga Kaido sudah mempersiapkan serangan balasan. Dan serangan Roaring Thunder Bagua pun berhasil mengenai Luffy. Luffy terlempar karena serangan itu. Lalu ada angin yang terlihat keluar dari mulutnya. Luffy pun cepat-cepat menutup mulut dan menahan angin itu agar tidak keluar. Sementara itu Kaido sudah berubah lagi ke mode yang lain dan kini dia menggunakan mode mabuk membunuh. Luffy pun segera bangkit lalu mempersiapkan sebuah serangan lagi. Kali ini Kaido sudah siap untuk mengadu serangan dengan Luffy. Kedua petarung itu pun sama-sama akan menggunakan serangan yang kuat. Luffy dengan Over Kongan dan Kaido menggunakan Roaring Thunder Bagua. Tapi tiba-tiba ketika akan terjadi adu serangan itu, bos CP0 muncul. Dia pun langsung menggunakan Tekai untuk menahan tangan Luffy. Nah, Kaido yang akan menyerang jadi teringat masa lalu ketika perhatian Oden teralihkan oleh Momonosuke palsu. Ketika itu Oden menoleh padahal Kaido sudah akan menyerang. Lalu kali ini Luffy juga melakukan hal yang sama. Dia menoleh ke arah bos CP0 yang sedang menahan tangannya. Akibatnya serangan Kaido secara telak mengenai tubuh Luffy. Kali ini Luffy akan dalam masalah besar. Apalagi serangan yang dia terima itu bisa dikatakan sebagai teknik terkuat yang digunakan oleh Kaido hingga saat ini. Tapi setelah mendaratkan serangan itu, wajah Kaido tidak terlihat senang. Raut wajahnya malah menunjukkan kekecewaan yang dalam. Sementara itu Luffy terlihat mengalami luka-luka karena serangan telak dari Kaido itu. Sementara bos CP0 bisa menghindari serangan tersebut. Ya, review One Piece chapter 1042 pun berakhir sampai di sini. Jika ada saran dan kritik bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Mimin dari Gomun Anime, terima kasih.